Saya Reza Stad, saya mau nanya, tetangga saya, dia biasa sholat tarawih 23 rakaat, tapi nggak sampai 10 menit, Tat. Masya Allah. Ada lagi tetangga saya lagi nih sebelahnya Pak RT. Jadi dia sholat 11 rakaat, tapi ini hampir 1 jam. Baik. Nah, itu mana yang baik, Stad? Apakah 23 rakaat 10 menit? Ataukah 11 rakaat 1 jam? Mana yang paling utama? Atau jangan-jangan di dua itu ada yang lebih diutamakan oleh Nabi SAW. Kita lihat keterangan Nabi ya. Pertama prinsipnya, kita ambil dulu hadis riwayat Muslim nomor hadis 749, ini dasarnya. Anda tadi sebutkan yang 11 itu ya, ada ditemukan di Al-Bukhari. Nomor hadisnya 2008, yang ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha yang meriwayatkan, yang ini Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab ya. Radhiyallahu taala anhuma. Kemudian formulasi 11 yang kedua, ada yang 22 ujungnya 1, ditemukan di riwayat Abu Daud. Nomor hadis 1369, yang ini meriwayatkannya Ibnu Abbas, anaknya Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian formulasi yang 23 tadi seterusnya bisa ditemukan di Al-Bukhari juga, keterangan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita ambil nomor hadisnya 2010 sampai 2012 ya. Paling kanan sebelah bawah di kitabnya. Ini keterangannya Umar bin Khattab. Baik, kita mulai prinsip yang pertama. Pertama, berdasar keterangan Nabi, ini bukan Adi Hidayat yang sampaikan ya, Nabi yang tuntunkan. Dalam hadis Muslim nomor hadis 749 dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi, "Shalatul laili mathna mathna." Salat malam itu silahkan tunaikan oleh Anda mulai dengan 2 rakaat paling minimal. Ya, berapa rakaat? Ya, jadi paling minimal tunaikan 2 rakaat. Kemudian setelah itu ada waktu tambah lagi, mathna, terus 2. Terus 2, tidak pernah disebutkan batas. Nah, yang paling menarik, wa idza khasyiya ahadakumul fajra. Kalau di antara Anda khawatir sedang sholat itu menduga fajar akan tiba. Nih, yang saya katakan tadi, dari ba'da isya sampai ke fajar. Tiba-tiba fajar akan tiba, segera datang. Falyutir raka'atan wahidah. Kata Nabi, segera tutup dengan 1 rakaat. Tutup dengan 1 rakaat witir. Saya mau tanya pada Anda, Nabi di sini menyebutkan batas tidak? Tidak. Yang Nabi sebutkan kan kerjakan. Menjelang fajar tutup dengan witir dengan 1. Artinya, kata para ulama, semua ulama sepakat bahwa sholat malam itu sesungguhnya tidak ada batas bilangan rakaat. Hanya ketika menjelang fajar, tunaikan 1 rakaat untuk witir menutup. Kalau tidak ada batasnya, berapa nanti orang tunaikan? Nanti ada yang 2, tutup 1. Ada yang 4, tutup 3. Ada yang 6, tutup 1. Maka Nabi contohkan paling standar di hadis-hadis Nabi, dari yang banyak ini tunaikan 11 rakaat. Ini standar. 11 rakaat di hadis Aisyah tadi, ya, rumusnya 4 plus 3, 4 tutup dengan 3. Bisa 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 1. Boleh. Silahkan tunaikan. Tapi kalau Anda misalnya masih punya banyak kesempatan, silahkan seperti Umar. Tambahkan 2 plus 2 plus 2 sampai ke 20 plus witir 3. 23. Nah, cuman yang jadi pertanyaan, walaupun Anda kerjakan 2 ujungnya 3 atau 1, kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu tidak pernah mengerjakan sholat malamnya kecuali khusyuk dan panjang bacaannya. Rumusnya panjang dan tenangnya. Ada lagi yang mau bertanya? Masya Allah, silakan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya tentang sholat tarawih, Ustaz. Baik. Apa benar kalau dengan sholat tarawih itu bisa menghapus dosa-dosa masa lalu, Ustaz? Ya. Syukran, Ustaz. Jazakallah khair. Baik. Ya, perhatikan hadis Nabi SAW ketika selesai menunaikan sholat di setiap 2 rakaat, beliau kemudian duduk dan berdoa kepada Allah. Perhatikan doanya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun. Ya Allah, Engkau itu maha pemaaf, penghapus seluruh dosa-dosa, pengampun segala kesalahan-kesalahan. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai orang-orang yang senantiasa ingin bermohon ampunan kepadamu. Fa'fu anni, aku merasa malam ini punya banyak salah, maka mohon ampuni dosaku. Jadi sesungguhnya salat malam itu diantara rahasianya, itu yang tadi disebutkan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang kalau benar salat diampuni dosanya. Siapa yang diampuni itu? Rahasianya adalah orang yang saat salat itu diantara jedanya dia bertobat kepada Allah. Ketika Anda bangun malam Ramadan, Anda katakan kepada Allah, ya Allah, Engkau maha pengampun, pemaaf. Ada orang yang pada saat itu bertobat,
datang pada Nabi. Ketika bertobat, selesai, dia masuk Islam, naik ke untanya. Begitu naik ke untanya jatuh, terpeleset. Untanya mati, orangnya meninggal. Kata Nabi, orang ini luar biasa. Modal sedikit, keuntungan banyak. Masuk surga. Ya, semoga Allah muliakan kita ya. Insya Allah. Kita tidak bisa memilih kapan kita akan wafat. Bisa Mas Ari untung duluan, saya belakangan. Mungkin. Ya. Atau ditukar, saya belakangan itu duluan ya. Semoga Allah menerima amalan kita dan melancarkan salat-salat tarawih kita serta menerima taubat kita seluruhnya.